Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kakak teteh yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita ingin memiliki tempat di hati siapapun, sebagai pemimpin, kita ingin memiliki tempat di hati rakyatnya. Sebagai kepala keluarga, kita ingin memiliki tempat di hati istri dan anak-anaknya. Sebagai keluarga, kita ingin memiliki tempat di hati saudara-saudara dan tetangga-tetangganya. Maka kita harus melakukan sesuatu. Sesuatu itu adalah kebaikan. Sesuatu itu adalah menyenangkan. Sesuatu adalah membuat mereka merasa berterima kasih karena perhatian kita, karena uluran tangan kita. Tidak mungkin seseorang mendapatkan tempat di hati siapapun kalau tidak ada suatu kebaikan yang diperbuatnya. Oleh karenanya kakak teteh yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini rasanya sulit mencari orang-orang yang benar-benar tulus berbuat, tulus memperhatikan, dan tulus menjadikan kita adalah istimewa di matanya. Sebab di akhir zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan qallama, sedikit nanti di akhir zaman. Apa itu yang sedikit? Dirhamun halalun wa akhun yusaku bih. Dirham yang halal dan saudara yang bisa dipercaya. Kakak teteh yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa hari ini yang kalau kita sedih, dia ikut sedih? Yang kalau kita bahagia, dia ikut bahagia? Yang apalagi dia benar-benar tulus, dia benar-benar jujur mencintai kita dan memperhatikan kita. Tampaknya ketulusan hari ini sudah menjadi barang langka. Kejujuran hari ini sudah sulit diketemukan karena pragmatisme dan hedonisme telah membuat perilaku kita berubah. Oleh karenanya kakak teteh, orang baik hidup di zaman kapanpun dia akan tetap menjadi orang baik. Sayyidina Ali mengatakan bahwa tafaddal ala man syi'ta fa anta amiruhu. Silahkan berbuat baik, silahkan berikan sesuatu, ulurkan tangan, dedikasikan dengan penuh ketulusan apa yang membuat mereka bahagia. Ala man syi'ta, kepada siapapun, fa anta amiruhu, maka engkau akan menjadi pemimpin mereka. Was'al man syi'ta fa anta asiruhu. Janganlah kita merendahkan diri kita, mengorbankan harga diri kita karena ingin mendapatkan sesuatu terhadap siapapun, terhadap orang kaya, terhadap orang yang punya kedudukan dan jabatan. Maka pada saat kita rendahkan diri kita, pada saat itulah kita akan menjadi budaknya.
Maka teteh tidak boleh merendahkan diri kita di hadapan siapapun. Yang diperintahkan dan dianjurkan adalah rendah hati, tawadu. Tawadu adalah sikap menghargai siapapun dan memandang siapapun adalah lebih baik daripada kita. Adapun ketika kita melihat ke dalam diri kita, kita memiliki banyak kekurangan, kita memiliki banyak keterbatasan. Jangan jumawa dan sombong telah melakukan berbagai banyak hal, sementara sesungguhnya tanggung jawab kita sangat besar. Kita miris sebenarnya bicara tentang sosial ekonomi, bicara tentang realitas pembangunan, bicara tentang fasilitas-fasilitas yang pada akhirnya kalau kita potret secara umum masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesusahan infrastruktur, yang mengalami kesusahan akses, sehingga sesungguhnya mereka pada akhirnya mungkin tidak sedikit dengan dalih kebutuhan, dengan dalih tidak bisa dihindari, akhirnya dia korbankan harga dirinya. Maka teteh, sebagai manusia, kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan sebagai manusia merdeka. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh telah aku muliakan anak Adam. Artinya kemuliaan itu sesungguhnya terletak pada penghambaan yang total kepada Allah, ketundukan dan kepatuhan hanya kepada Allah SWT. Adapun kepada yang lain-lain yang bernama makhluk Allah, itu hanya sebuah konsekuensi logis dari sesuatu yang memang harus dijalani di dalam kehidupan ini. Kakak teteh yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karenanya kalau kita bisa menjaga diri kita, kalau kita qanaah, kalau kita merasa cukup atas apapun yang telah Allah berikan kepada kita, wastaghni amman syi'ta, kita memandang diri kita cukup, kita merasakan diri kita nggak ada kurangnya. Toh sesungguhnya kalau urusannya makanan, waktu makan kita makan, waktu minum kita minum, waktu berpakaian kita berpakaian. Jadi buat apa kita harus meminta-minta? Buat apa kita harus menunjukkan bahwa seolah-olah kita tidak punya Tuhan? Kata teteh, Allah Maha Kaya, tidak usah khawatir. Dan kalau sikap kita batasi untuk tidak memperlihatkan bahwa kita butuh hartanya, kita butuh perhatiannya, kita butuh uluran tangannya. Jadi ini satu sikap yang diajarkan kepada kita. Bukan berarti kalau kita diberi, diperhatikan, kita menolak. Justru dari sisi kitanya, kita tidak berharap, tapi ketika kita diberikan, wajib kita berterima kasih. Artinya ada keseimbangan dan menyadari bahwa kalaupun kita mendapatkan sesuatu, tidak lepas daripada campur tangan Allah. Fa innaka nazir. Kalau begitu baru sepadan. Kalau dia kaya sekalipun, kalau dia punya jabatan sekalipun, kalau siapapun lah, kan kita nggak minta makan sama dia, kan kita nggak minta minum sama dia, apalagi kan kita nggak meminta perhatian sama dia. Bukankah pada posisi itu kita satu level? Bukankah pada posisi itu kita sepadan? Inilah yang dimaksud bahwa yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kita mengejar sesuatu di level kemanusiaan, di level sosial,
kita harus menjadi manusia merdeka dan kita harus sepadan dengan siapapun, lalu kita berjuang. Kalaupun ada perbedaannya, perbedaan karena ketakwaannya. Kalaupun ada perbedaannya, perbedaan karena ilmu dan pengalamannya. Oleh karenanya, kakak teteh yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhentilah memperbudak diri kita sendiri di hadapan siapapun, sebab kita punya Allah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Segalanya. Mudah-mudahan kita pahami betul, sehingga akhirnya kita bisa senyum, kita bisa berdiri di atas kaki dan tangan kita, karena kita yakin kalau urusannya, kalau persoalannya rizki sudah dijamin oleh Allah. Kalau persoalannya perhatian, kalau persoalannya adalah kepedulian, sesungguhnya Allah sudah sangat lebih dari sekedar peduli. Bahkan diminta atau tidak diminta, apa yang menjadi kebutuhan kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kakak teteh, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.